Ya takut pada bayang-bayang juga kan, Bung. Takut pada bayang. Iya, pada bayang-bayang tadi kan, bayang-bayang. Ya, ini yang lebih berbahaya lagi ya kan? Ya, bayang-bayang itu kan berarti ada yang Saya sulit untuk menyembunyikan perasaan saya, sulit untuk berbasa-basi menyangkut dengan tugas dan kewenangan sebuah lembaga besar bernama DPR. Yang saya maksud adalah betapa saya dan saya yakin kita nelangsa melihat DPR hari ini. Anda pasti tahu saya pendukung pemerintah. Tetapi juga saya tidak bisa mendiamkan hal seperti ini terjadi. Bagaimana ada sebuah lembaga negara yang dijamin oleh konstitusi, yang harusnya banyak bersikap, tetapi kemudian lebih banyak diam atas nama koalisi yang begitu gemuk itu. Ini tidak terlalu bagus bagi masa depan demokrasi kita. Untuk itu, saya mengundang kolega lama saya, 10 tahun di DPR. Orang yang saya anggap satu dari sangat sedikit hari ini yang masih bersikap dan mengemban peran-peran seorang member of parliament. Sejak dari awal dia memang tangguh. Sebagai koleganya di DPR, saya harus mengakui itu. Beliau sudah periode ketiga di DPR. Benny K. Harman. Pak Benny, makasih sudah hadir di tempat kita ini. Akbar Faisal Anjansor. makasih. Saya bermain podcast sekarang Pak Benny. Gitu ya. Ya, karena kan Lama nggak jumpa, Bung? ya saya harus tetap berbicara, Ya. menghadirkan panggung-panggung untuk memberikan pendidikan politik bagi kita semuanya. Di sini saya mengajak narasumber, teman-teman, kolega-kolega. Sebenarnya ini bukan tanya jawab, kita berdiskusi di sini. Yang pro pemerintah, yang kontra pemerintah juga, semua. Semuanya saya ajak. Luar biasa. Makanya kemudian kami di sini mengambil posisi tengah untuk itu. Iya. Ya banyak sergapan di kubu pro pemerintah, saya dianggap memberikan ruang bagi oposan. Di kubu oposan saya dianggap Gitu ya. terlalu pro pemerintah. Saya tidak lagi merasa tidak perlu lagi menyikapi hal itu sebab masih banyak ternyata yang belum memahami bagaimana kami di sini. Nah, Pak Benny, saya tentu saja tadi sudah memuji Anda dan itu bukan pujian yang mengada-ada. Kita lama bertandem. Ya kita lama kan. Ya. Kita kan lama sama-sama, Bung. Iya, 10 tahun lebih lah ya. kita saling tahu Ya. bagaimana Anda di dalam. Sejujurnya sebagai kolega Anda, terutama ketika partai Anda berkuasa, Partai Demokrat, banyak perbedaan kita. Dan waktu itu saya mengambil peran sebagai oposisi. Iya, betul. Anda mengambil peran sebagai partai pemerintah. Hari ini kami berada sebagai bagian dari pemerintah dan Anda berada pada pihak oposisi, meskipun penyikapan politiknya Partai Demokrat kan tidak menggunakan kata oposisi, tapi penyeimbang. Tapi apapun itu, kan seorang Benny Harman itu hari ini bahasanya sungguh-sungguh menerjemahkan pikiran oposisi. Dan kami bersyukur karena itu, Pak Benny. Iya. Ada beberapa catatan kami, tolong ditampilin sebelum kita berbicara dan berdiskusi dengan Pak Benny. Ini catatan kritisnya Pak BKH nih. Iya. Harman. Oh, ada juga ya, Bung? Ya, kita ini kami ngambil 2 catatan saja untuk menunjukkan betapa kemudian Pak Benny mengambil dan memainkan peran-peran oposisi itu. Peran yang sangat bagus dan harus ada di parlemen. Sosok Benny Harman, legislator yang mau diusir karena menolak undang-undang RUU Cipta Kerja. Ini pada undang-undang Omnibus Law. Kemudian Benny Harman setuju DPR sekarang terkesan jadi tukang stempel. Jadi Pak Benny ada di DPR, tapi kemudian mengakui lembaganya
hari ini sebagai tukang stempel. Apa catatan yang lain? Nah, ketimbangan di Indonesia semakin nyata, Pak Beni, ini Anda banyak mengeluarkan narasi-narasi yang sebenarnya menerjemahkan ini. Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 itu, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan nasional. Ini ini data secara menyeluruh. Meskipun Pak Beni lebih banyak berbicara dalam kaitan hukum, tapi ini seluruh narasinya Pak Beni menggambarkan posisi ini, situasi ini. Hukum dan keadilan. Ya, berbicara tentang keadilan. Selanjutnya, nah ini menyangkut dengan hukum. Beberapa kali Pak Beni ketika rapat dengan mitra-mitra kita di sana, terkhusus lembaga penegak hukum ini menjelaskan ini, kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang hukum. Untuk politik dan stabilitas nasional itu yang tertinggi ada 64,1%. Secara politik dianggap stabil. Lucunya penegakan hukumnya itu rendah, 52,8%. Menurut kami di sini di Nagara Institute, lembaga yang kami dirikan di sini bersama dengan teman-teman dan melakukan banyak kajian, ini unik. Politiknya stabil, tetapi penegakan hukumnya lebih rendah. Kita akan berbicara itu nantinya. Selanjutnya, ini oposisi semakin tidak diminati di pemerintahan Jokowi karena ini ada datanya nih. DPR dikuasai partai koalisi Jokowi. Kalau dibanding pada saat Partai Demokrat berkuasa, partainya Pak Beni berkuasa, itu partai pemerintah itu 337 kursi. Waktu itu masih 560 kursi. Pada masa itu. 223 oposisi. Ada keseimbangan di situ. Tetapi sekarang ini 2014 itu sudah Pak Jokowi. Pada saat itu partai pemerintah masih 337, oposisi 223. Tetapi 2019 ini partai pemerintah sudah menguasai 427 kursi. Oposisi menyisakan 148. Di masanya Pak SBY, angka yang 337 tadi itu relatif lebih berimbang. Maka kemudian masih ada suara oposisi di parlemen, salah satunya adalah saya. Kasus yang kita mainkan dulu itu kan kita berhadapan-hadapan Pak Beni adalah kasus Senturi kalau nggak salah. Nah, sampai di situ dulu. Ini data-data yang kita dapatkan Pak Beni. Apa yang Anda rasakan di DPR hari ini dengan narasi dan penyikapan Anda? Kayaknya kalau saya tidak salah ada kesepian di situ. Tapi saya harus bertanya pada Anda. Apa yang Anda rasakan? Iya betul. Kalau Anda bilang kita kesepian ya betul lah kesepian ya. Tapi saya mau katakan Bung ya, saya kan berada di Dewan ini kurang lebih 20 tahun ya. Jadi pada masa Pak SBY Presiden 10 tahun, saya berarti di dalam pemerintahan. Mulai 2014 sampai dengan sekarang ini di luar pemerintahan. Apa yang saya alami dan saya rasakan, memang beda Bung. Ketika saya berada di dalam pemerintahan, dewannya ya aktif. Ya, seolah-olah tidak ada batasan, ini pendukung pemerintah dan ini oposisi. Jangan lupa Bung ya. Waktu itu kan saya pimpinan Komisi 3 juga. Bahkan malah waktu itu saya lebih kencang lagi kritik pemerintah dibanding dengan teman-teman yang berada di partai pemerintahan. Di luar pemerintahan. Tapi kalau saya bandingkan dengan saat ini, susah sekali. Suasananya sangat berbeda. Yang di dalam yang mendukung pemerintahan, seolah-olah mendukung dengan apa ya? Mendukung dengan membabi buta lah saya bilang. Pokoknya benar atau salah kita dukung kan begitu. Kalau dulu zaman saya di dalam pemerintahan, ya kita juga dikasih keleluasaan untuk melakukan koreksi, mengatakan tidak apabila kita anggap benar. Kenapa gitu Bung? Pada saat itu Pak SBY sebagai presiden
tidak melakukan, kita tidak pernah dipanggil. Yang jadi masalah itu adalah teman-teman kita yang berada dalam satu barisan pro pemerintah malah mengkritik kita. Mengapa kok partai pendukung pemerintah ini lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah dibandingkan dengan teman-teman yang berada di luar pemerintahan. Nah, waktu itu hebatnya Pak SBY, Presiden SBY. Dia mengatakan, saya sebagai pimpinan eksekutif, sebagai presiden tidak boleh mengintervensi. Tidak boleh mengintervensi kerja-kerja dewan. Silakan. Kalau memang anggota dewan baik yang oposisi maupun yang pendukung pemerintah, terutama yang mendukung pemerintah, dan kami ini sebagai partai pendukung Pak SBY pada saat itu malah diminta untuk melakukan koreksi, jangan segan-segan melakukan koreksi asal basisnya data. Itulah modal kita, Bung. Coba bayangkan waktu itu sebagai partai pendukung pemerintah, sehingga saya pada saat itu kan boleh, Bung Faisal tahu lah, saya lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah yang saya anggap tidak pro pada kepentingan atau sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden SBY, janji-janji Presiden SBY. Bagi saya ini hal yang positif, dan Pak SBY juga sebagai presiden pada saat itu mendukung supaya melakukan koreksi terhadap kebijakan atau keputusan atau sikap pembantu-pembantunya yang tidak inline dengan apa yang menjadi komitmen dan cita-cita dia ketika dia memberikan janji kepada rakyatnya pada saat kampanye. Itulah sebabnya, Bung, kenapa misalnya kita sangat lantang mendukung KPK pada saat itu. Karena ya Pak SBY waktu kampanye, janji di depan publik itu waktu kampanye akan memperkuat KPK, akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Maka kita bagaimanapun juga kita mendukung kerja KPK dan aparat penegak hukumnya. Walaupun kemudian, Bung, kader kami juga yang kena. Tapi tidak masalah, konsisten kita. Presiden SBY pada saat itu menegaskan dan meminta kami untuk tidak boleh membela kader partai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, apalagi pemberantasan korupsi. Itu dia bilang. Kedua, dia perintahkan setiap kader partai yang kena masalah hukum, dipanggil aparat penegak hukum, bahkan dipanggil oleh KPK, tidak boleh tidak datang. Perintah, harus datang. Makanya saat itu kita ya betul-betul berada di dalam perasaan hati-hati. Ngomong pun hati-hati, apalagi bertindak, Bung, hati-hati ya. Jadi pada saat itu, kalau Bung mengatakan apa sih bedanya dulu ketika saya berada di dalam pemerintahan di parlemen dan yang sekarang ini, saya merasakan begitu. Nah, sekarang beda sekali, Bung. Nah, kita ini susah ya untuk padahal yang kita sampaikan ini kan sebetulnya bukan oposisi juga, Bung. Kita hanya menyampaikan kebenaran yang lain. Ya, kalau misalnya teman-teman pendukung Pak Jokowi menyampaikan ini kebenaran, ya kami challenge itu. Kami hanya menyampaikan, ya teman-teman ada juga kebenaran lain loh. Kebenaran itu tidak absolut. Ini juga kebenaran yang lain, bisa ditimbang-timbang. Kan begitu. Jadi kita juga tidak mengklaim bahwa ini yang paling benar atau mereka yang salah. Ya kita hanya menyampaikan data lain bahwa apa yang teman-teman menyampaikan sebagai kebenaran itu kami juga menyampaikan ini, kan begitu. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya menanyakan, Bung, menagih janji lah, ya kan? Dan saya rasa enggak soal, misalnya di dalam tweet-tweet saya, Bung, selalu saya mengatakan, apa kabar revolusi mental? Saya rasa itu bukan hal yang aneh lah kalau misalnya kami sebagai kubu di luar pemerintahan menanyakan soal itu. Sebab apa? Sebab inilah yang menjadi pivotal point lah ya Presiden Jokowi waktu itu, sehingga seolah-olah kita semua itu dihipnotis lah untuk menyambut kedatangan seorang presiden baru, ya kan gitu. Itu bagi kita ini sebuah perubahan, sebuah hal yang baru dalam politik kita. Ya kita mendukung itu, tapi kan kita juga punya hak dong untuk nanya mana ini. Kan begitu, Bung, mana janjinya? Belum janji-janji yang lain soal penguatan
lembaga pemberantasan korupsi, tidak boleh merevisi undang-undang KPK atau kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kan gitu, Bung. Ya itu yang kami lakukan saat ini sebagai kekuatan politik yang ya orang bilang oposisi, tapi kami mendefinisikan sebagai penyeimbang lah ya, penyeimbang. Yeah. Jadi penyeimbang itu artinya ya tidak ada kebenaran yang absolut, ada juga yang lain. Itu yang kita coba menjembatani. Ya. Menarik tadi yang Pak Beni bilang bahwa dulu di masa SBY ada barisan oposisi nih. Ya. Ya. Kemudian ada pemerintah gitu ya. Di pemerintah itu saya ingat ada beberapa partai. Ya ada partai juga. Ya. Tetapi kalau tidak salah dan saya yakin dengan apa data saya, ada beberapa partai di dalam barisan pemerintah itu yang dalam banyak penyikapan politik tidak cukup disiplin tanda petik. Iya. Bersama dengan Anda. Tidak, iya. Iya kan gitu. Malah berlawanan, Bung. Iya. Saya pengen tahu di dalam oposisi pemerintah, setidaknya di parlemen sana. Iya. Saya kan sudah tidak di sana lagi, Om Ben. Betul. Apakah seperti itu juga? Nggak Atau juga. mereka sangat solid? Sangat solid. Itu yang tadi saya bilang, semuanya A. Jadi seolah-olah tidak ada lagi yang lain gitu. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh kami ini di luar pemerintahan seolah-olah salah, seolah-olah tidak benar, seolah-olah tidak mendukung rakyat, seolah-olah tidak ada manfaat untuk masyarakat. Sedangkan yang disampaikan oleh kubu pendukung pemerintahan Pak Jokowi ini itulah yang benar, itulah yang pro rakyat. Jadi tidak ada ruang yang tadi saya katakan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran yang sifatnya alternatif tadi. Padahal kan ya saya berpandangan bahwa demokrasi akan sehat kalau selalu ada penyeimbang, Iya. selalu ada pilihan. Jadi sekarang tinggal yang berbeda itu tinggal Anda dalam hal ini Partai Demokrat dengan PKS ya? Ya kayaknya begitu ya. Ya. Dengan PKS ya. Dengan situasi itu Pak Beni, Anda menilainya seperti apa pada seluruh produk-produk DPR? Katakanlah kita bicara pada area legislasi. Karena kan tinggal dua tadi, yang satunya murni, totally menyebut diri sebagai oposan, Anda sebagai penyeimbang kritis gitu ya. Tetapi pada produk-produk DPR, katakanlah dalam hal legislasi, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu tidak berisiko bagi kita? Sebetulnya sangat berisiko, Bung. Itu yang selalu saya sampaikan juga kepada teman-teman secara terbuka. Ya, menurut saya kebijakan apapun dari pemerintah harus open to be scrutinized, terbuka untuk dikaji, didiskusikan secara mendalam dan secara terbuka sehingga produknya itu benar-benar baik untuk rakyat, baik untuk masyarakat. Jadi kalau kita selalu tanya, itu bukan berarti kita tidak setuju. Kami mempertanyakan itu. Kami ingin supaya kebijakan pemerintah ini benar-benar cermat, benar-benar pro rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di situ. Nah itulah sebabnya misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau misalnya undang-undang berkaitan dengan IKN, Bung. Hampir kita ini nggak ada debat soal itu. Jadi jalan begitu saja. Bung kan tahu kan waktu kita di DPR itu ada pansus, ada panja. Ya, pembahasan rancangan undang-undang di tingkat pansus itu mendalam sekali. Kita mendengarkan pendapat umum dan kadang-kala setelah selesai kita mendengarkan rapat pendapat untuk mendengarkan pendapat umum itu, rapat dengar pendapat misalnya berkaitan dengan sebuah rancangan undang-undang, kalau yang datang itu mengatakan ini rancangan undang-undang ini tidak pantas untuk kita lanjutkan, kita berhenti. Kita stop itu, Bung. Kita diskusikan di pansus dan putuskan ini nggak bisa dilanjutkan atau enggak. Tapi saya kasih contoh dalam rancangan undang-undang IKN misalnya. Itu ada 23 ahli yang diundang. Undang-undang 23 ahli. Dan hanya satu ahli yang diundang itu dari 23 yang menyatakan setuju. 23 ahli diundang untuk membahas tentang IKN. Untuk membahas tentang rancangan undang-undang IKN di pansus. Dan hanya satu yang tidak setuju.
dengan alasan juga yang ya tidak begitu. Hanya satu yang menyatakan setuju. Hanya satu, 22-nya tidak setuju dengan berbagai alasan. Tapi ini kan diabaikan begitu saja. Nah, kalau diabaikan begitu saja, lalu untuk apa rapat dengar pendapat umum? Nah, ini penting untuk apa? Untuk memenuhi syarat pokok dalam pembahasan rancangan undang-undang, yaitu syarat partisipasi publik. Kan begitu. Jadi tidak kita mengundang para ahli itu bukan sekedar memenuhi formalitas, Bung. Tapi kita undang itu supaya mendapatkan isi pikiran mereka yang kita anggap mereka yang kita undang itu mewakili pikiran rakyat. Tapi kan pada akhirnya kan ya ahli adalah satu hal, satu apa namanya itu segmen suara atau penyikapan katakanlah dari publik. Iya. Tapi kan pada akhirnya kembali ke partai-partai politik. Iya, Pak. Iya. Artinya saya mau katakan bahwa pada akhirnya kan itu kan tidak dipeduliin. Kan begitu, karena tadi begitu kokohnya tadi kelompok pendukung pemerintah itu. Jadi kelompok pendukung pemerintah ini yang tadi saya katakan itu mengabaikan akal sehat tadi. Ya, mengabaikan partisipasi publik tadi, mengabaikan suara rakyat tadi. Kan gitu, Bung. Ya. Mengabaikan suara para ahli tadi. Lalu untuk apa? Nah, itu yang saya katakan, bagaimanapun juga, ya partai pendukung pemerintah juga harus terbuka untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan politiknya. Jangan mengambil kebijakan politik dalam ruang tertutup gitu loh, Bung. Saya rasa itu penting, karena itu asas transparansi, keterbukaan dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang atau kebijakan. Itu penting. Betul. Saya yakin Pak Beni juga pasti merasakan bahwa Pak Jokowi kan bukan orang yang anti kritik amat kan. Ya. Secara personal. Ya. Saya setuju dengan itu. Beliau bahkan dari beberapa narasumber yang saya undang, katakanlah Pak Mahfud MD duduk di tempat Anda, itu malah Pak Mahfud menjelaskan dan menceritakan beberapa penyikapan Pak Jokowi yang malah heran ketika respon dari beberapa penyelenggara negara pada beberapa case itu terlalu ekstrim. Katakanlah misalnya gambar graffiti di tembok, kemudian ada yang sampai diproses di kepolisian segala macam. Pak Jokowi katanya mengatakan, apa sih urusannya kok sampai begitu amat? Iya, betul. So, kalau begitu keadaannya, apa yang terjadi Pak Beni? Ya, presidennya sendiri tidak terlalu anti kritik. Itu juga pertanyaan saya, Bung. Saya kan tidak dekat sama beliau, apalagi kita di luar pemerintahan. Saya punya dugaan. Saya yakin bahwa Pak Jokowi ini tidak anti kritik. Sangat demokratis. Dia malah membuka ruang untuk itu, Kak. Sebab apa? Sebab saya yakin beliau juga membutuhkan kritik, membutuhkan masukan. Kan begitu, Bung. Persoalannya adalah ketika siapa sebetulnya anti kritik ini? Yang anti kritik ini yang tidak ingin kebijakan Pak Jokowi ini open untuk didiskusikan, open untuk dikritik oleh publik. Menurut saya pembantu-pembantunya. Kemudian yang kedua juga menurut saya, Bung, ya cukong-cukongnya. Ya kan? Ya cukong-cukongnya nggak ingin Pak Jokowi ini dikritik atau dikuyo-kuyo begitu, ya kan? Dan bukan hanya soal tidak sukanya, tapi mereka ini berkepentingan supaya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini tidak boleh diubah, ya kan? Karena kalau terjadi perubahan maka akan terjadi ketidakpastian. Ya, masuk akal juga, Bung. Masuk akal juga. Sehingga misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan yang berkepentingan itu kan siapa sebetulnya kan? Ya pengusaha kita ini yang berkepentingan, ya kan? Siapa di balik kebijakan beliau ini kan yang berkepentingan supaya ini harus goal. Atau ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini mereka sangat upset mengapa MK jadi begini, kan begitu. Lalu muncul seolah-olah MK ini nggak inline dengan kebijakan Pak Jokowi, kan begitu. Hakim-hakim MK ini tidak peduli dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah pada saat ini dan sebagainya. Ya, jadi itu yang terjadi sebetulnya. Ya, padahal saya setuju sekali, Bung. Pak Jokowi tidak anti kritik. Ya, ada
Lalu kemudian mahasiswa aktivis itu bikin mural lah di tembok segala macam itu ya kan. Ya. Jadi poinnya itu adalah bagaimana pembantu-pembantu presiden ini membuka ruang terhadap kritik ini. Jangan pula tiba-tiba buzzer segala macam itu dimobilisasi untuk membuli ya mereka yang sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Padahal kritikan itu kan sangat bagus, Bung. Kenapa harus dilawan dengan buzzer-buzzer begitu tadi? Nah, jadi ini yang kita katakan seolah-olah Bapak Presiden membiarkan situasi ini terjadi, kan begitu. Lalu di parlemennya kelompok-kelompok pendukung pemerintah ini seolah-olah tidak mau kebijakan-kebijakan internalnya dibuka atau dipersoalkan secara terbuka oleh kami-kami yang berada di luar partai pendukung pemerintah. Jadi sebetulnya saya melihat itulah yang terjadi. Ya. Hanya kan ada kesan itu kenapa Bapak Presiden membiarkan itu. Kenapa Bapak Presiden membiarkan partai-partai pendukungnya mengunci, menutup ini rapat-rapat begitu loh, menutup pikiran-pikiran lain, kebenaran-kebenaran lain yang mencoba untuk men-challenge itu. Padahal challenging itu kan penting supaya kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat. Itu hanya menguji kebijakan pemerintah itu kan penting, Bung. Sebagai anggota DPR, Anda bisa melakukan controlling itu secara ketat setidaknya pada area tupoksi Anda, Komisi 3. Ya. Apa yang terjadi di sana? Ya begini loh, Bung. Itu yang tadi saya katakan betapa koalisi itu kan komisi juga kan sama dari 9 partai politik. Yang 2 oposisi itu kan hanya 2. Berarti kan 7 mendukung pro pemerintah. Berarti partai pendukung pemerintah ini bisa aja membuat aturan atau kesepakatan supaya misalnya Bung tahu kan kalau saya dulu rapat itu saya buka, Bung, bisa sampai malam bahkan 2-3 hari kita bikin. Sekarang ini enggak, rapat itu 1 jam aja, rapat itu 2 jam aja. Padahal menurut saya betul alasan COVID. Tapi kan bisa kita tunda, misalnya pagi jam 10 sampai jam 12. Kemudian malam juga bisa kita lanjutkan. Saya jam dengar 19. Pimpinan Komisi 3 yang baru, yang baru ini bagus. Yang Mas Bambang Pacul itu katanya tidak ada pembatasan bagi anggota, bisa ngomong apa saja. Sekarang ini bagus. Okay. Setelah 2 tahun ini ada perubahan. Pak Ketua Komisi yang baru ini sangat terbuka ya. Okay. Artinya membuka ruang kepada setiap anggota untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, kan begitu, Bung. Poin kita adalah bukan soal itu, Bung. Kan ada tata tertib kita kan. Okay. Mestinya ikuti aja peraturan tata tertib itu. Kan begitu. Tidak bisa kita sebagai anggota dewan kan, Bung, nggak bisa diwakilkan kepentingan itu kita itu oleh ketua poksi kan nggak bisa. Karena apa? Karena kita ini kan membela, memperjuangkan aspirasi kita punya rakyat di konstituen kita. Kita kan mau juga tahu supaya kita punya konstituen tahu kan, Bung, apa yang dibikin oleh Pak Beni di DPR, apa yang dibikin oleh Pak Beni di Komisi 3. Kalau kita datang nggak bertanya, itu konstituen saya akan nanya itu loh, Pak Beni kok apa? Kan itu, Bung. Ini menarik. Itu tadi kita bicara lebih banyak pada area kelembagaan. Iya. Nah, kita masuk pada bagaimana para aktor politik memainkan diri di sana. Iya. Enggak merasa ya Pak Beni bahwa banyak teman-teman Anda ini bermasalah dalam hal bagaimana mereka mengemban tugas-tugas konstitusi yang harusnya mereka lakukan. Ya. Begitu sulit mencari orang seperti Anda. Apa yang terjadi dengan DPR? Setuju saya, Bung. Saya rasa itu penting sekali, Bung, tanya itu. Menurut saya harus ada refleksi juga kan, Bung. Saya harus terbuka juga bahwa memang kualitas SDM politisi kita sekarang ini kan jauh, Bung. Beda lah ya. Harus kita akui juga. Padahal masuk menjadi politisi di dalam ruang parlemen begitu, itu kan tidak bisa, ya boleh dibilang, ya Bung tahu kan, karena Bung 10 tahun segala macam ya kan. Jadi butuh kecerdasan, butuh kemampuan, butuh penguasaan, pengetahuan, ya penguasaan teknis
teknis berapat itu, teknis mengadakan rapat, teknis untuk bicara di DPR itu juga kan jadi masalah juga. Lalu ya penguasaan terhadap apa yang menjadi hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi kita kan ada juga, Bung. Jadi memang bisa saja, dan saya setuju juga, ada juga yang berpandangan lah, sebetulnya tidak ada masalah dengan partai pendukung pemerintah, kita terbuka kok. Siapa aja melakukan kritik, itu betul juga. Karena dikasih kesempatan juga, Bung, kalau SDM kita juga nggak mampu memanfaatkan peluang-peluang itu tadi yang secara hukum atau konstitusi memang diberikan kepada setiap anggota dewan, susah juga. Kalau Bung Faisal tahu kan berapa sih dari 570-an anggota dewan kita yang benar-benar menguasai. Itu yang saya maksud. Juga kita, Bung. Itu yang saya maksud, Pak Beni. Ya. Semakin hari, yang saya maksud dengan semakin hari itu, semakin berjalan periodisasi tugas-tugas kedewanan yang 5 tahunan itu kok kualitas semakin menurun gitu ya. Saya berani mengatakan ini. Setuju saya. Jangan bayangkan saja, Om Beni. Setuju saya, Bung. Untuk mengundang anggota DPR itu duduk di tempat Anda, begitu sulit saya. Terutama ketika saya undang Krisdayanti duduk di sini dan membicarakan tentang gaji. Saya bingung kenapa kemudian itu menjadi masalah. Saya, Anda bukan selalu membicarakan soal gaji kita di DPR dulu. Saya bahkan membuat pertanggungjawaban dulu. Hal yang terbuka. Makanya, Om Beni ingat nggak dulu? Saya dengan bangga mengatakan, saya sedikit dari anggota DPR yang membuat laporan pertanggungjawaban kinerja setiap tahun. Om Beni ingat gitu ya. Nah kemudian itu ternyata menjadi masalah. Dan kemudian tidak ada yang berani duduk di sini. Untuk saya undang, untuk berbicara tentang apa saja. Nah makanya saya tentu saja memberikan apresiasi kepada Om Beni, masih juga mau berbicara kepada kita tentang hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi? Sekali lagi saya mau bertanya seperti ini, Om Beni. Apa yang terjadi dengan kualifikasi member of parliament kita? Iya, setuju sekali. Menurut saya, Bung, saya rasa kita ngomong soal parlemen bukan mau mengatakan ini baik atau tidak baik. Karena ini kita ngomong tentang masa depan bangsa, masa depan negara kita, masa depan demokrasi kita, Bung. Memang itu masalah berkaitan dengan rekrutmen partai politik terhadap calon-calon anggota dewan. Nah, ini juga jadi soal, Bung. Dulu kan kita berjuang bagaimana sistem penetapan calon menjadi anggota itu sistem pemilu dulu. Awalnya kita sistemnya nomor urut, Bung. Ya kan gitu. Kita anggap ini bermasalah, ini nanti permainan uang segala macam, kong kali kong, kan begitu. Maka kita setuju dengan perubahan. Perubahannya akan jadi suara terbanyak. Ternyata juga, Bung, suara terbanyak juga tidak menjamin. Nah, ini berkaitan dengan perubahan konstelasi politik di tingkat akar rumput juga, tingkat masyarakat juga. Itu yang saya katakan tadi, betapa misalnya ini hanya bisa, Bung. Dulu kan kita mau perubahan ini kan kita lakukan untuk menjamin munculnya anggota-anggota DPR yang berkualitas secara personal maupun secara institusional dari kepartaian, kan begitu. Tapi saya kemudian sadar, Bung, saya kan beberapa kali jadi pimpinan pansus undang-undang pemilu. Saya kemudian menyadari bahwa ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena apa yang kita idealkan tadi, perubahan yang kita lakukan tadi dengan tujuan mendapatkan anggota-anggota dewan yang berkualitas, itu hanya bisa kalau sistem penegakan hukum kita ini berjalan dengan baik. Kan gitu, Bung. Kemudian sistem kampanye, kemudian sistem pemilihan umumnya, kemudian juga TPS-nya, uang saksinya, itu harus diatur rapi. Jadi tidak boleh ada ruang untuk adanya permainan uang di sini. Ya, sekarang ini, Bung kan tahu. Ya, untuk menjadi anggota dewan, itu bahkan setiap anggota dewan itu udah ngomong miliaran. Betul kita butuh uang, Bung, untuk pindahkan badan aja kan kita butuh uang. Tapi ketika kita berorientasi pada kekuasaan, bagaimana mendapatkan suara dengan segala cara dipakai, bahkan kata kasarnya dengan membeli suara, maka ini yang jadi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tidak lagi kita ngomong soal siapa yang berkualitas atau tidak.
Yang kita bicarakan adalah siapa yang punya uang atau tidak. Akibatnya Bung, ya peremahan pun ya siapa pun bisa jadi pemimpin gitu loh Bung. Dan kemudian menjadi gagap di dalam sana. Lalu menjadi gagap dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat. Ini problem kita Bung. Kami ada data yang bikin oleh Nagara Institute. Coba, yang kita bahas barusan ini adalah bicara tentang oligarki. Berikut dengan turunannya yang paling dekat bernama dinasti politik. Kami di Nagara Institute membuat sebuah kajian sebelum putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dinasti pada undang-undang pilkada itu, undang-undang pileg dulu itu, Om Beni, itu hanya tanda petik, meskipun ini sudah terlalu besar sebenarnya, 59 kepala daerah terpapar dinasti politik. Tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan dinasti politik itu, coba lihat hasilnya. Total ada 86 kepala daerah terpapar dinasti politik pada 2015. Hasilnya itu ya? Yes. Itu calonnya yang sebelah. Ya, kemudian total 124 calon kepala daerah terpapar dinasti politik pada pilkada serentak 2020. Kita malah semakin terjebak pada dinasti ketika Mahkamah Konstitusi melegalkan ini. Saya itu masih sakit hati Om Beni karena saya terlibat pada pembuatan undang-undang ini. Selanjutnya, ini sebaran dinasti politiknya dalam pilkada. Kita bicara pada pilkada 2020. Gubernur itu ada 5 gubernur yang terpapar dinasti politik, ada 4 wakilnya. Pada wali kota ada 20 yang terpapar dinasti politik, 8 wakilnya yang terpapar. Kemudian bupati 57 yang terpapar untuk jabatan calon bupatinya, yang bupatinya kemudian wakil bupatinya 30 orang. Ini ini temuan kami di Nagara Institute. Selanjutnya, ini persentasenya ini. Partainya Om Beni juga ada nih, cukup tinggi. 8,5%. 8,5%. Yang paling besar itu adalah Partai Golkar, 12,9%. Selanjutnya PDIP, 12,4%. Terbesar ketiga adalah Partai Nasdem, itu 10,1. Selanjutnya adalah Partai Gerindra 9,7. Setelah itu Partai Demokrat. Dan kemudian partai-partai lainnya. PAN 8,1, PKB 6,0, PKS 7,1, P3 juga 7,1. Yang paling kecil itu adalah Partai PKPI. yang memang tidak lolos ke parlemen. Ini adalah partai-partai yang pengusung dinasti politik. Selanjutnya dalam pilkada ya? Dalam pilkada. Kita lebarkan pembicaraan kita. Ini dinasti politik dalam pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Nih, pada 2009, 28 orang, ini DPR RI. Iya, ini bicara DPR RI Om Beni. 2014, 51 orang. 2019, 99 orang. Totalnya ada 178 kasus. Sampai di sini, kita bisa paham. Kalau memang kita semakin bermasalah. Kita bisa paham kalau kemudian bagaimana kualifikasi parlemen kita itu menjadi semakin mengenaskan. Selanjutnya, ini menarik lagi nih. Ini data Tempo ini. Saya ambil data Tempo. Anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha 262 orang. 147 incumbent, anggota baru 115. Anggota DPR yang memiliki saham di perusahaan maksudnya itu 247 orang. Bahwa pengusaha tidak dilarang menjadi anggota parlemen, iya. Tetapi persoalannya adalah anggota parlemen itu mempertaruhkan dan mempertarungkan sesuatu yang dalam banyak hal tidak berbanding lurus dengan tujuan-tujuan bisnis, di mana kemudian diterjemahkan dalam tujuan-tujuan perusahaan itu, Om Beni. Apa yang ingin Anda katakan? Ya menurut saya Bung soal oligarki dan dinasti, saya termasuk yang berpandangan bahwa di era demokrasi seperti sekarang ini, siapapun bisa menggunakan haknya untuk maju di dalam kontestasi untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik. Menurut saya itu sah. Itu sah, tidak ada masalah.
Yang jadi masalah itu yang tadi saya katakan, Bung. Yang penting di negara demokrasi itu kan selalu menekankan pentingnya rule of law itu kan itu kata kuncinya. Ya. Ketika rule of law itu nggak berjalan, maka demokrasi tadi memang menjadi masalah. Ya. Ya, saya mau mengaitkan ini dengan kasus kita ini. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah, mau dinasti atau apapun silakan maju. Tetapi yang terjadi kemudian apabila mereka yang mau maju di dalam kontestasi untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik ini menggunakan fasilitas ya yang dimiliki oleh anggota keluarganya, terutama fasilitas kekuasaan kan gitu, Bung. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya misalnya seorang gubernur ya istrinya, ya mohon maaf aja, istrinya maju mungkin jadi caleg, ya kan? Ya apakah DPR atau provinsi atau bupati, istrinya juga masuk ke caleg provinsi atau pusat. Nah, yang terjadi adalah menggunakan tadi jabatan publik suami atau istrinya untuk memfasilitasi, untuk mendapatkan dukungan suara agar bisa memilih istri atau suaminya menjadi anggota DPR dan sebagainya itu. Nah, kenapa begitu, Bung? Ya, sebetulnya persoalan kita di sini kembali lagi tadi soal itu. Bagaimana sebetulnya itu tadi sistem penyelenggaraan pemilu kita itu yang tidak kedap dengan permainan kolusi dan kolusi semacam ini, ya, nepotisme semacam ini. Nah, inilah akibatnya. Tapi kalau dia misalnya mengajukan dia punya istri atau suaminya jadi anggota dewan atau menjadi calon bupati atau wali kota, itu silakan aja bertarung bebas. Tapi tidak hanya cukup untuk mengatakan bertarung bebas, tapi dia harus menyiapkan juga infrastruktur supaya kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan, kan gitu, Bung. Yang terjadi kan sekarang kan tidak begitu. Dia mengatakan, oh silakan maju dan bebas, milih siapa saja. Tapi diam-diam dia panggil dia punya kepala dinasnya, pembantunya, ya kan? Di pemerintahan untuk apa? Ya tolong milih yang ini, milih yang itu dan sebagainya. Ini yang jadi soal. Kenapa itu nggak berjalan tanpa ada kendala begitu? Karena rule of law kita nggak jalan. Hukum kita nggak jalan. Aparat penegak hukum kita nggak jalan. Kenapa aparat penegak hukum kita nggak jalan? Ya macam-macam lah di situ sudah. Ya kan gitu, Bung. Itu problem kita, complicated jadinya. Ya, Om Benny, saya ingin maju agak progresif di dalam tayangan-tayangan seperti ini ya, podcast, termasuk TV. Ya. Kita tidak bisa lagi selalu mengatakan kita harus sopan santun dalam hal bagaimana mengelola negara. Sopan santun seperti apa sih? Saling menjaga. Ya, menurut saya betul-betul kan? itu, Bung. Nah, sopan santun itu kan tidak berarti kita diam apabila negara mengalami sedang proses kerusakan, tidak boleh betul. diam. Gitu. Nah, saya mau bicara dalam hal parlemen. Om Benny, kami di sini dan saya yakin bukan cuma kami di sini akan selalu kesulitan ketika harus mengidentifikasi orang per orang. Ya. Saya mohon izin untuk selalu memuji Anda karena ya Anda bukan orang baru. Anda sudah lama memainkan semua ini. Dan Anda konsisten dengan itu. Tapi kenapa begitu sulit mencari orang seperti Benny Kabur Harman? Kita bisa menyebut. Di teman-teman kita yang saya masih beri respect ya. Masih ada orang seperti Fadlison. Betul. Awal-awalnya dulu ketika saya sering berhadapan dengan Fadlison di ruang publik, saya katakan bagaimana bisa partai Anda berada dalam pemerintah tetapi Anda mengkritisi. Tapi setelah saya mengidentifikasi narasi-narasi saudara Fadlison, menurut saya tidak memang seperti itu seorang harus anggota parlemen gitu kan. Betul. Kemudian kita bicara komisi kita, masih ada Desmond di situ. Desmond bahkan sering menulis, karena beliau kan terganggu kesehatannya, maka beliau banyak menulis mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Dan menurut saya itu elegan sekali. Kemudian di komisi yang lainnya, di komisi 6 misalnya, ada anak muda dari Partai Golkar bernama Maman ini, Maman Abdul Rahman dari Kalimantan Barat, ya kan, yang mampu menerasikan dirinya sebagai seorang member of parliament. Kemudian dari komisi 11 ada saudara Misbakun misalnya, ya kan, yang meskipun berada pada barisan pemerintah, tapi begitu kritis menyikapi kebijakan-kebijakan seorang menteri keuangan misalnya.
Di komisi 7 yang berhubungan dengan energi ada orang dari partai Anda loh. Iya, betul. Saudara Nasir ya. Yang kemudian ngomong soal the Queen of Iya. Queen of Coal gitu. Yes. Tentu saja ada banyak perdebatan soal nama ini, tetapi dalam tangkapan saya, dengan pengalaman 10 tahun di parlemen, itu masih memberikan harapan, Pak Beni. Iya. Tentu saja ada beberapa nama. Kami jujur saya mau buka-bukaan. Kami di Negara Institute sedang melakukan identifikasi pembobotan pada beberapa nama yang menurut kami masih layak kita sebut sebagai member of parliament dengan seluruh tugas-tugas konstitusi yang diembannya. Dan itu ada nama Anda di situ. Pertanyaan saya kepada Anda dengan panjang lebar tadi saya jelaskan itu. Ini tidak bisa kita biarkan, Pak Beni. Bagaimana cara agar kemudian karakter parlemen kita menjadi kuat kembali di hadapan bayang-bayang koalisi tadi itu? Ya, menurut saya Bung, itu tadi memang artinya kita lepas dulu dari kepentingan partai ya, dan saya rasa partai politik, terutama partai saya misalnya, itu sangat mendukung, ya, mendorong bahkan anggota-anggota partai di parlemen untuk bicara tentang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Apabila memang salah, apabila memang tidak sesuai. Tapi ini kan tidak cukup aja, Bung. Yang tadi saya katakan, butuh keterampilan khusus, kan, butuh pengalaman khusus. Kan enggak, Bung kan tahu kan, bukan 10 tahun. Orang bertanya, anggota dewan bertanya, itu kan susah sekali, Bung. Jadi butuh keberanian moral juga untuk, apalagi kalau ngomong kayak Bung di rapat paripurna, itu kan enggak gampang. Di komisi juga itu enggak gampang. Makanya dulu kan saya menganjurkan supaya setiap rapat di komisi-komisi, apalagi di rapat paripurna, itu harus terbuka, disiarkan langsung. Maksudnya apa? Supaya publik bisa tahu, bisa menilai anggota DPR kita kayak apa kualitasnya. Kan gitu, Bung. Bertanya, itu kan kekuatan dewan itu kan hanya bertanya, Bung. Tapi kalau bertanya pun itu kita nggak berani, atau bertanyanya juga sembunyi-sembunyi, nggak jelas yang ditanyakan apa, ya kan? Itu juga jadi soal kan, Bung. Padahal kekuatan anggota dewan powerful, berbicara, bicara itu kan, Bung. Tanya itu, Bung, itu kekuatan dahsyat itu. Kita nggak butuh jawaban. Tapi ketika seorang member of parliament menanyakan sesuatu, menanyakan kebijakan pemerintah yang tidak inline dengan kepentingan atau aspirasi masyarakat, menurut saya itu kan sangat penting, Bung, untuk merubah kebijakan. Kan gitu. Tapi ketika misalnya kita diam saja dengan apa yang terjadi, menurut saya kan kita nggak bisa persalahkan siapa-siapa, Bung. Ya anggota dewan lah yang kita persalahkan. Kok lu diam aja gitu loh. Saya jadi bertanya begini, Om Beni. Apa ya yang dipikirkan anggota DPR yang bahkan berbicara pun nggak bisa, takut, apalagi apa yang ada di kepalanya ya? Legasi macam apa yang akan ditinggalkan? Tapi memang jadi masalah, Bung. Jadi lama-lama aku lihat parlemen ini jadi memang pekerjaan ini, Bung. Itu yang susah kan. Jadi yang saya takut adalah kita nggak sadar bahwa kita ini politisi. Kata politisi dalam tanda kutip itu kan begitu, Bung. Yang punya hak-hak privilege yang tidak dimiliki oleh anggota manapun, kan gitu. Ini yang menurut saya jadi masalah. Sehingga ya udah datang ini ya absen lah atau apa, dan merasa penting kalau voting aja kan begitu. Setelah nggak voting ya selesai kan begitu, Bung. Ini yang jadi soal kita. Ya, kalau tadi saya katakan ini kebijakan pemerintah atau kekuatan partai politik pendukung pemerintah, saya rasa tidak sepenuhnya juga. Ya, kalau kita juga anggota member of parliament itu berani mengartikulasikan secara terbuka apa yang kita yakini sebagai sebuah kebijakan yang mendukung rakyat, saya rasa bisa jalan gitu, Bung. Ya, cuman kan jadi masalah ketika kita
wah nanti kalau kita berseberangan dengan pemerintah ya kita bisa dihabisin atau apa. Kadang-kadang juga ada ketakutan begitu juga kan, Bung. Dan saya rasa banyak. Banyak Ya, yang iya juga. Jadi memang, wah nanti kalau kita ini ya kita dijadikan target lah oleh aparat penegak hukum lah atau apa. Padahal poinnya kan bukan di situ, Bung. Poinnya adalah lalu punya masalah atau enggak. Kalau lalu punya masalah, enggak usahlah oposisi atau bukan. Suatu ketika Anda pasti diproses, kan gitu, Bung. Itu yang terjadi. Ujungnya Kadang-kala ya takut pada bayang-bayang juga kan, Bung. takut pada banyak. Iya, pada bayang-bayang tadi kan, bayang-bayang. Ya, itu yang lebih berbahaya lagi ya kan. Ya, bayang-bayang itu kan berarti ada yang benar tuh. Ada muncul dalam bayang-bayang. Kalau ngapain takut kalau nggak ada itu ya kan? Tapi kalau kemudian dia tidak punya kesalahan dan tidak juga berbicara seperti seharusnya, terus apa namanya? Ya, aku nggak tahu lah. Aduh. Karena ada gitu, Bung. Ya, kepentingan. Ya, kita ya, politik itu saya percaya politik itu kan apa ya, negosiasi kepentingan tuh, Bung. Negosiasi kepentingan kan gitu, no? Kepentingan yang ya terbuka kan begitu ya. Terutama ya saya misalnya dari partai, saya kan Partai Demokrat, Bung. Ada yang lain itu. Ya, tidak bisa kita katakan sama dong, tidak bisa. Pas saya punya partai ada kepentingan, tentu berbeda dengan kepentingan Anda Partai Golkar atau Nasdem atau PDIP kan begitu, beda dong. Kalau sama kan ngapain kita bikin partai? Ada hal yang berbeda kami ini. Sehingga inilah sebabnya, Bung, saya sering ditanya juga, kenapa sih Pak Beni atau Demokrat kok lantang sekali berjuang waktu Undang-Undang Cipta Kerja? Kami ya ini sejalan dengan visi dan ideologi partai kami, Partai Demokrat kami ini, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kecil, kan gitu, Bung. Ya itu jadi ini, ya, itu dia punya ini. Begitu juga soal IKN, kenapa banyak orang bilang, kenapa Demokrat kok sepertinya tidak jelas begini, kan begitu, mendukung dengan catatan. Saya bilang loh, bukan soal itu. Dalam soal undang-undang IKN ini, bukan kami nggak setuju, karena Presiden SBY juga dulu kan sudah menyiapkan sebuah tim, Bung, untuk mengkaji kemungkinan pindah ibu kota. Bukan soal itu. Soal kami itu adalah momentumnya. Apakah sudah tepat waktunya ibu kota negara ini kita pindahkan di tengah-tengah masalah COVID begini, kita butuh uang banyak untuk membantu masyarakat yang kena dampak COVID, kan gitu, Bung. Kenapa sih dan kita menurut kejar-kejar Anda, itu? Partai Demokrat sekarang ini bukan momentumnya? Ya menurut kami ini bukan momentumnya. Bukan momentumnya. Pak Beni, makasih ya. Ya, makasih, Bung. Saya menikmati pembicaraan saya kita. terima kasih sama Bung. Oh iya. Udah diundang. Kami sebenarnya Pak Beni Ya. menginginkan teman-teman anggota parlemen itu, saya berikan ruangnya. Ya. Ini podcast politik. Luar biasa. Saya minta itu mereka duduk di sini, ayo kita berdebat. Betul sekali. Ya, tetapi saya nggak ngerti hanya satu dua yang saya tidak enak menggunakan kata berani, tetapi saya harus menggunakan kata apa lagi? Iya. Itu ya. Padahal sebenarnya ini adalah ruang modern. Iya, ruang yang harus dimanfaatkan. Iya. Saya sudah mencoba untuk itu. Luar biasa, Bung. Iya. Sekali lagi Pak Beni, terima kasih. Sama-sama, Bung. Iya. Luar biasa ini. Anda bisa memfasilitasi. Bagi saya ini, Bung melakukan hal yang sangat penting. Iya. Memfasilitasi perubahan. Memfasilitasi munculnya ide-ide yang mengarah pada perubahan bangsa dan negara kita lebih baik, perubahan demokrasi, dan ini luar biasa, Bung. Saya appreciate, Bung. Iya. Makasih Pak Beni. Terima kasih banyak, Bung. Ya. Pemirsa, bicara dengan Beni Kaharman itu, sahabat saya ini, itu sebenarnya butuh waktu yang lebih panjang. Saya sedang memikirkan membuat sequelnya, membuat episode bukan hanya dengan Pak Beni, tetapi dengan teman-teman yang menurut saya punya capacity, punya legacy, punya kemampuan untuk mengajarkan kita, untuk membicarakan dengan kita, untuk menyampaikan kepada kita situasi negeri ini sampai pada tahapan mana. Dan memang seharusnya itu berasal dari anggota parlemen. Saya undang Pak Beni di sini karena menurut saya Pak Beni adalah orang yang layak untuk itu. Saya kalau mau menjelaskan siapa beliau akan panjang sekali. Tapi satu yang bisa saya jelaskan, Pak Beni sudah puluhan tahun di DPR dengan karakter narasi yang sangat kuat, dan Anda boleh percaya boleh tidak.
satu dari sangat sedikit anggota DPR yang terpilih ke parlemen tanpa menggunakan politik uang. Saya menjamin itu. Karena saya beberapa kali terlibat di dalam proses ketika kami dulu menjadi caleg. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.